sahabat UMKM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Si Kijang, sarana informasi, konsisten, inspirasi, dan jejaring. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang dunia usaha dan legalitasnya secara santai nih. Dan hari ini kita sudah punya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Pak Amrizal. Beliau adalah seorang penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Bogor dan juga seorang ketua IPARI dan juga seorang pendamping proses produk halal. Mungkin lebih jelasnya kita kenalan langsung dengan Pak Amrizal. Selamat pagi Pak Amrizal. Selamat kabarnya? Pagi, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa cerita sedikit nih Pak ke sahabat-sahabat UMKM tentang Bapak. Ya, saya Amrizal SAG, merupakan penyuluh agama Islam Kota Bogor, Kementerian Agama Kota Bogor, bertugas di KUA Bogor Tengah, dan saya di samping itu juga sebagai ketua IPARI, Himpunan Ikatan Penyuluh Republik Indonesia Kota Bogor. Kemudian juga di UMKM atau mungkin di BPJPH atau di Kementerian Agama sendiri, saya adalah koordinator pendamping halal atau P3H Kota Bogor. Nah, yang berkedudukan di Kementerian Agama, sehingga P3H Kementerian Agama Kota Bogor dan P3H swasta yang terhimpun di bawah koordinasi kita yang mengkoordinirnya, begitu. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi dengan Pak Amrizal ini kelihatannya kita akan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman nih Pak. Iya, jadi dengar-dengar nih Pak, untuk terkait produk yang masuk dan beredar dan disebarkan di Indonesia ini sudah diwajibkan ya Pak untuk sertifikasi halalnya? Kalau untuk halal sebenarnya sudah sangat masif ya, dari awal BPJPH itu dari 2014 itu, dari Undang-Undang 33 2014 itu terbit atau disahkan, itu sebenarnya sudah dihimbau kepada masyarakat Indonesia untuk menghalalkan atau membuat sertifikat halal produk-produknya, atau mungkin produksi dari bentuk makanan, apapun bentuk minumannya, kemudian juga dalam bentuk yang mungkin juga barang pakaian dan segala macamnya. Nah, dari himbau menurut undang-undang ini. Namun masif terakhir itu adalah kita baru tahun 2020-an ke atas ini yang agak lebih masif ya, apalagi kita diminta untuk WHO wajib halal Oktober 2026 ini. Jadi insya Allah kita support dengan baik. Baik, berarti wajib halal Oktober 2026 berarti sudah semakin mendekat nih deadline-nya teman-teman. Nah, untuk wajib halal Oktober ini, apakah termasuk UMKM juga Pak di dalamnya yang harus halal semua nih, atau bagi masyarakat luas mungkin ini mah pedagang kecil aja, masa sih harus ikutan sertifikasi halal gitu? Yang namanya halal itu tidak melihat pedagang kecil atau UMKM yang berskala kecil atau menengah atau mungkin besar ya. Yang mana saja, kalau mana makanan yang kita makan, kemudian juga ya minuman yang kita minum, itu harus bersertifikat halal. Jaminannya adalah bagaimana kita bisa merasa nyaman, tentram, mendapatkan atau memakan sesuatu atau meminum segala sesuatu itu berupa makanan dan minuman. Dan juga kita ke bahan pakaian, seperti kita memakai jam tangan, cincin, kosmetik ya, kemudian juga nanti bahan-bahan furniture seperti ini yang mungkin bahan pakaian sampai HP. Dan sekarang juga bisa kita lihat bahan-bahan barang-barang di supermarket atau di mall-mall ya, itu seperti kulkas, mesin cuci, itu udah bersertifikat halal. Dan bahkan juga furniture yang berada di toko-toko yang seperti Informa itu udah bersertifikat halal. Nah, itu contoh kecil ya, tapi ini memang membutuhkan waktu atau mungkin masih membutuhkan perjuangan untuk kita bagaimana mensiarkan atau mensiarkan halal ini ke masyarakat umum gitu ya. Jadi
dalam hal ini butuh waktu juga sebenarnya. Mungkin dalam hal ini BPJPH sudah main deadline kita 17 Oktober 2026 ini wajib halal, tapi kita lihat di pasar itu masih jauh dan perlu perjuangan kembali untuk lebih masif lagi untuk mensiarkannya. Baik, jadi apa yang sudah berjalan ini sudah masif, tapi untuk PR kita ke depannya juga masih ada gitu Pak, untuk menghalalkan yang belum halal ini, dan itu pun dari semua lapisan ya Pak, maksudnya bukan cuma yang besar saja, bukan hanya yang menengah saja, tapi termasuk UMK juga, yang kecil dan mikro juga termasuk yang harus didaftarkan untuk sertifikasi halalnya. Nah, untuk teman-teman pelaku usaha mikro dan kecil nih Pak, apakah prosesnya seperti apa deh prosesnya? Apakah ribet atau bagaimana? Takutnya nih teman-teman UMK ini, aduh kok harus ngurus-ngurus yang kayak gini ya, jangan-jangan ribet lagi, atau alurnya mungkin Pak bisa Bapak ceritakan? Mengurus self-declare itu atau usaha kecil itu sebenarnya gampang banget. Butuh dengan NIK aja, kemudian alamatnya, kemudian sudah terbit sekarang NIB ya, nomor induk berusahanya, itu udah jadi suatu syarat gitu. Nah, terbitnya itu pun tidak berhari-hari seperti dulu ya, sampai kita 15 hari atau 14 hari kerja. Nah, sekarang kalau udah komplit, udah benar pengajuannya, dan itu 2-3 hari itu sudah terbit di BPJPH, begitu cepatnya sekarang gitu ya. Kalau dahulu ya kita memang menunggu proses ya, ada lagi tracking yang harus kita perbaiki, ini lagi ini itu ya. Tapi memang lama-lama ini alhamdulillah semakin kita melancar, semakin kita semakin mahir menginput data, menginput bahan segala macam, dan alhamdulillah itu membutuhkan waktu yang relatif sangat singkat gitu ya. Jadi jangan khawatir UMKM, pengurusan sertifikat halal, self-declare atau pelaku usaha kecil itu sangat mudah dan sangat gampang sekarang ya. Oke, jadi teman-teman UMK nih nggak perlu khawatir, untuk pengurusan sertifikasi halalnya itu mudah, gampang, dan simpel ya Pak ya. Oke, jadi tadi sempat ini nih Pak terkait self-declare. Jadi untuk jalur teman-teman UMK yang mau mengajukan sertifikat halalnya itu melalui skema self-declare berarti ya. Jadi prosesnya itu nanti mereka akan daftar sendiri, kemudian atau ada pendampingannya tuh Pak untuk prosesnya? Prosesnya setelah dapat informasi pelaku usaha ini, sebenarnya dengan menghubungi pendamping yang ada itu sudah bisa langsung didaftarkan, diproses gitu ya. Contoh, pelaku usaha mengurus NIB diterbitkan oleh DPM PTSP. Nah, kemudian di DPM PTSP itu bertanya, saya mau mengurus sertifikat halal perusahaan usaha saya ini bisa nggak? Gitu. Bisa, dia punya nomor saya sebenarnya DPM PTSP, dan itu sudah beberapa nomor yang saya tinggalkan di DPM PTSP. Mangga silakan dihubungi nomor ini adalah pendamping halal di Kota Bogor yang berplat merah kira-kira gitu ya, orang Kementerian Agama, dan mudah dan gampang dijumpai. Mereka berada di KUA, jadi tidak liar dan tidak bisa dan tidak mudah menipu orang, insya Allah gitu ya. Jadi karena kalau kita orang Kementerian Agama berada di KUA, insya Allah mudah mendapati atau menjumpainya gitu. Ya, jangan khawatir. Oke, jadi buat teman-teman UMK di Kota Bogor ini, misalnya ini mau mendaftarkan produknya, kan yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal ini adalah BPJPH ya Pak. Apakah harus ke Jakarta kah, ke kantornya, atau bagaimana, atau boleh ke KUA? Mungkin tadi Bapak sudah mention ya soal KUA. Ya, dengan menghubungi nomor yang bersangkutan ya, bisa di KUA, atau mungkin juga pelaku usaha diundang ke rumah atau di tempat usahanya juga bisa, atau berada di suatu tempat juga bisa. Toh nanti pendamping halal ini wajib juga hadir di lokasi produksinya gitu ya, karena nanti selain daripada ada foto produknya, itu harus ada foto pendampingnya seperti kami ini. Jadi dibutuhkan wajah-wajah kami ini gitu ya oleh BPJPH. Oh iya,
pendamping halalnya turun ke lapangan. Oh ini produknya terdata, kemudian ada foto bukti fisiknya gitu ya. Kemudian juga untuk mengaksesnya itu ya sangat mudah sekali. Ya, asal kenal dengan kantor KUA, tanya bagian halal mah udah jelas itu mah di KUA orangnya gitu ya, udah jelas gitu ya. Begitu kami semua orang penyuluh, insya Allah siap. Di 6 KUA berarti aman ya Pak, mau Aman. ke utara atau selatan, tengah, tanah Sareal semuanya tinggal sebut aja mau Mengurus sertifikat halal pasti udah ada orang. Oh, ada orangnya. Siap. Oke, jadi sedikit menambahkan nih teman-teman, kalau misalnya masih bingung harus ke Bogor manakah, KUA manakah, bisa juga menghubungi ke kantor Kementerian Agama Kota Bogor ini, boleh ke bagian pengawas JPH-nya, atau kalau misalkan sibuk nih zaman sekarang ya, bisa juga melalui online atau secara digital di nomor halal Kota Bogor 0838 21315311. Nah, nanti biasanya ini kami berkoordinasi dengan Pak Amrizal selaku koordinator P3H di Kota Bogor untuk ini akan dihandle oleh siapa nih Pak gitu. Karena kan di sini kami sudah punya tim ya Pak, tim untuk Kota Bogor, sudah ada pasukannya untuk mendampingi teman-teman UMK di Kota Bogor dalam mengurus sertifikasi halalnya seperti itu. Jadi teman-teman UMK nggak perlu khawatir untuk pengurusan sertifikasi halal, nggak akan ditinggal sendiri ya Pak. Ada namanya pendamping proses produk halal yang mendampingi teman-teman UMK dalam mengajukan sertifikasi halalnya seperti itu. Kemudian kalau untuk di lapangan nih Pak, biasanya apa aja sih mungkin hambatan, tantangan dalam mendampingi teman-teman pelaku usaha? Tantangan sebenarnya tidak ada ya kalau kita lihat. Kenapa? Karena Kota Bogor itu sangat kecil menurut saya gitu, dibanding dengan kabupaten yang dari ya sangat luas gitu. Kita 6 kecamatan gitu ya. Kemudian kami sudah tersebar P3H ada di kecamatan mana. Nah, ibu bapak sebagai pelaku usaha berada di kecamatan mana, tinggal mengklik atau meminta informasi. Nah, ya di Sareal sudah ada orangnya. Di Bogor Utara udah ada, di Bogor Timur udah ada, di Bogor Selatan juga udah ada, Bogor Barat, Tengah itu semua udah ada. P3H-nya tinggal meminta. Saya di Bogor Tengah nih, siapa nih? Nah, bisa saya, bisa di Bu Novi umpamanya, atau mungkin Putri gitu ya, atau Putri Wahyuni ya. Ada tim gitu. Nah, kalau umpamanya meminta seperti yang dikatakan oleh Ibu Haifah tadi, Bu Haifah ada order gitu ya. Ini Bogor Barat. Nah, Bogor Barat siapa yang menghandle nih? Nah, maka itu orang Bogor Barat menghandle gitu. Kami orang Bogor yang lain, Bogor Tengah, Bogor Timur itu nggak ikut campur gitu. Begitu kita menghormati keberadaan teman-teman kita berada di kecamatan itu. Oke, jadi bisa disimpulkan untuk teman-teman UMK yang mau mengajukan sertifikasi halal sangat simpel ya Pak. Tadi syaratnya hanya NIK, NIB, dan untuk mendaftarkan NIB, kemudian email, NIK, NIK ya, ya itu KTP. Kemudian nanti akan didampingi oleh pendamping proses produk halal yang tersebar di seluruh Kota Bogor. Nanti bisa dikonfirmasi kepada kami karena di sini sudah kita bekerja sama dan berkolaborasi ya Pak. Iya. Kemudian nanti dari pendampingnya juga akan mendampingi teman-teman memvalidasi lapangan apakah benar untuk bahan-bahannya, prosesnya itu sudah layak untuk disertifikasi halal, mendapatkan sertifikat halal. Kemudian nanti selanjutnya akan diajukan ke BPJPH ya Pak. Betul. Melalui online semuanya. Jadi teman-teman nggak perlu jauh-jauh nih ke Jakarta. Semuanya akan didaftarkan online oleh pendampingnya. Dipandu langsung oleh bersama dengan pelaku usaha di ptsp.halal.go.id. Kemudian nanti setelah validasi dan verifikasi oleh pendamping pelaku usaha akan ada penetapan oleh Komite Fatwa Halal MUI yang menetapkan apakah produk teman-teman UMK ini sudah layak nih memperoleh sertifikat halal atau mungkin belum, atau mungkin dokumennya masih butuh perbaikan. Nah, itu juga semuanya melalui sistem di Si Halal namanya teman-teman. Gitu sih paling. Terima kasih banyak nih Bapak untuk waktunya. Oh iya, terima kasih banyak. Jadi teman-teman UMK juga semakin tahu dan semakin paham terkait
proses sertifikasi halal khususnya untuk UMK ini, dan ternyata simpel dan gak ribet. Dan jangan lupa teman-teman, untuk Oktober 17 Oktober 2026 nanti sudah wajib halal Oktober, berarti per 18 Oktober nih ya Pak. Iya, betul. Sudah wajib semuanya. Jadi bersertifikat halal. Jadi sebelum Oktober, ayo yuk untuk teman-teman UMK yang belum, yang belum disegerakan. Oke, terakhir nih Pak, mungkin dari Bapak ada kata-kata penutup atau mungkin pesan-pesan untuk teman-teman UMK. Kepada para pelaku usaha, jangan khawatir ya, semua usaha ibu ya, apapun produknya wajib bersertifikat halal. Ibaratnya kita bersertifikat halal itu adalah kita punya orang yang sudah menikah, punya buku nikah. Kamu sudah nikah, sudah mana buku nikahnya? Oh nggak ada, berarti belum menikah namanya. Ya, kemudian juga begini, oh produk saya udah halal, apa buktinya halalnya? Ada sertifikat halal nggak? Nah sama itu, lebih kurang begitu. Terima kasih. Oke, baik kalau begitu teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak juga untuk Pak Amrizal, semoga semua urusannya selalu diberikan kelancaran. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya untuk kita semua. Amin. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.